Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi dimensi kajian filsafat ilmu, ontologi, epistemologi, dan aksiologi, Institut Agama Islam IAI Yasni Muara Bungu. Seperti yang kita ketahui bahwa filsafat merupakan sikap atau pandangan hidup dan sebuah bidang terapan untuk membantu individu untuk mengevaluasi keberadaannya dengan cara yang lebih memuaskan. Sistematika filsafat secara garis besar ada 3 pembahasan pokok. Di antaranya adalah epistemologi atau teori pengetahuan yang membahas bagaimana kita memperoleh pengetahuan itu sendiri. Yang kedua, ontologi atau teori hakikat yang membahas tentang hakikat segala sesuatu yang melahirkan pengetahuan. Dan yang terakhir adalah aksiologi atau teori nilai yang membahas tentang guna pengetahuan itu sendiri. Sehingga mempelajari ketiga cabang tersebut sangatlah penting dalam memahami filsafat yang begitu luas ruang lingkupnya dan pembahasannya. Pada pembahasan kita kali ini kita akan coba kupas tentang apa yang dimaksud dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kita mulai dari pengertian ontologi itu sendiri. Istilah ontologi ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, yaitu onta berarti yang berada, dan logi yang berarti ilmu pengetahuan atau ajaran. Maka dari 2 istilah bahasa ini, maka dapat kita simpulkan bahwa ontologi adalah ilmu pengetahuan atau ajaran tentang keberadaan. Namun pada dasarnya term ontologi pertama kali diperkenalkan oleh Rudolf pada tahun 1636 Masehi, yang kemudian menamai teori ontologi ini dengan teori tentang hakikat yang ada dan yang bersifat metafisis. Kemudian dalam perkembangannya, Christian Wolff membagi metafisika menjadi 2, yaitu metafisika umum dan metafisika khusus. Metafisika di sini dimaksud sebagai istilah lain dari pengertian ontologi itu sendiri. Ontologi menyelidiki sifat dasar dari apa yang nyata secara fundamental dan cara yang berbeda, di mana entitas wujud dari kategori-kategori yang logis yang berlainan, objek, fisik, hal yang bersifat universal, dan abstraksi dapat dikatakan ada dalam rangka tradisional. Ontologi sering sekali diidentifikasikan dengan metafisika yang disebut dengan protofilsafia atau filsafat yang pertama, atau filsafat ketuhanan yang bahasanya adalah hakikat sesuatu atau keesaan. Dengan demikian, metafisika umum atau ontologi ini adalah cabang filsafat yang membicarakan prinsip paling dasar dalam hal dari segala sesuatu yang ada, sebab akibat, realita, atau Tuhan dengan segala sifatnya. Para ahli memberikan pendapat tentang realita itu sendiri. Di antaranya adalah Bramel. Bramel mengatakan bahwa ontologi ialah interpretasi tentang sesuatu realita
dapat bervariasi. Misalnya, ada sebuah pertanyaan tentang bagaimana bentuk dari suatu meja. Pasti setiap orang berbeda pendapat mengenai bentuknya. Akan tetapi, jika yang ditanyakan adalah bahannya, pastilah meja itu substansinya dengan kualitas materi. Inilah yang dimaksud dari setiap orang bahwa suatu meja itu suatu realita yang konkret. Bahkan Plato sendiri mengatakan, jika berada di dunia ini, yang kita lihat dan yang kita hayati dengan kelima panca indera kita nampaknya cukup nyata dan real. Selanjutnya kita akan membahas tentang mengenai objek material ontologi. Adapun mengenai objek material ontologi ialah sesuatu yang ada. Ada individu dan umum, ada terbatas dan tidak terbatas, ada universal dan mutlak, termasuk kosmologi dan metafisika, dan ada sesudah kematian maupun sumber segala sesuatu yang ada. Kemudian kita juga harus tahu apa fungsi dan manfaat mempelajari ontologi sebagai cabang filsafat ilmu. Di antara fungsi dan manfaat mempelajari ontologi ini adalah yang pertama, ontologi ini berfungsi sebagai refleksi kritis atas objek atau bidang garapan, konsep-konsep, asumsi dan postulat-postulat ilmu. Yang kedua, ontologi membantu ilmu menyusun suatu pandangan dunia yang integral, komprehensif, dan koheren. Kemudian yang ketiga, ontologi ini memberikan masukan informasi untuk mengatasi permasalahan yang tidak mampu dipecahkan oleh ilmu-ilmu khusus. Selanjutnya kita akan membahas tentang submateri yang selanjutnya, yaitu epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari benar atau tidaknya suatu pengetahuan. Epistemologi ini berasal dari dua kata, yaitu epistem yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu yang sistematis atau teori. Secara terminologi, epistemologi adalah teori atau ilmu pengetahuan tentang metode dan dasar-dasar pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan batas-batas pengetahuan dan validitas atau sah berlakunya pengetahuan itu sendiri. Antara ontologi dan epistemologi memiliki sudut-sudut yang berbeda. Sudut-sudut yang berbeda bisa menjadi pokok bahasan dalam ilmu. Terkadang yang menjadi titik tekan adalah dari sisi hakikat keberadaan ilmu itu sendiri. Nah, sisi inilah yang menjadi pembahasan di bidang ontologi dan filsafat. Sementara dalam epistemologi akan dikaji kesesuaian dan probabilitas, pengetahuan, pembagian, dan observasi ilmu dan batasan-batasan pengetahuan. Dengan demikian, ilmu yang diartikan sebagai keumuman, penyingkapan dan penginderaan adalah bisa dijadikan sebagai subjek dalam epistemologi. Dalam kajian epistemologi terdapat beberapa aliran. Yang pertama, golongan yang mengemukakan asal atau sumber pengetahuan itu sendiri, yang terbagi menjadi 3 aliran. Aliran yang pertama adalah rasionalisme, yaitu aliran yang mengemukakan bahwa sumber pengetahuan manusia ialah pikiran, rasio, dan jiwa. Aliran yang kedua adalah empirisme, yaitu aliran yang mengatakan bahwa pengetahuan manusia berasal dari pengalaman manusia itu sendiri melalui dunia luar yang ditangkap oleh panca inderanya. Yang ketiga adalah kritisme atau transcendentalisme, yaitu aliran yang berpendapat bahwa pengetahuan manusia itu berasal dari dunia luar
dan dari jiwa atau pikiran manusia itu sendiri. Kemudian ada juga golongan yang kedua, yaitu golongan yang mengemukakan hakikat pengetahuan inklusif di dalam aliran-alirannya. Aliran yang pertama adalah realisme, yaitu aliran yang berpendirian bahwa pengetahuan manusia adalah gambaran yang baik dan tepat tentang kebenaran. Dalam pengetahuan yang baik tergambar kebenaran seperti sesungguhnya. Yang kedua ada idealisme, yaitu aliran yang berpendapat bahwa manusia hanyalah kejadian dalam jiwa manusia, sedangkan kenyataan yang diketahui manusia semua terletak di luar dirinya sendiri. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang aksiologi. Aksiologi membahas tentang masalah nilai. Istilah aksiologi berasal dari dua kata, yaitu aksio dan logos. Aksio artinya nilai atau sesuatu yang berharga, kemudian logos artinya akal. Istilah aksiologi sering juga disebut dengan teori nilai, penyelidikan mengenai kodrat dan kriteria dan status metafisik dari nilai itu sendiri. Adapun pengertian aksiologi sebagai cabang filsafat ialah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai. Aksiologi terdiri dari dua hal utama, yaitu etika dan estetika. Etika bagian filsafat nilai dan penilaian yang membicarakan perilaku seseorang. Sementara itu estetika adalah bagian filsafat tentang nilai dan penilaian yang memandang karya. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa manfaat mempelajari tentang aksiologi. Aksiologi memberikan manfaat untuk mengantisipasi perkembangan kehidupan manusia yang negatif, sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi tetap berjalan pada jalur kemanusiaan. Oleh karena itu, daya kerja aksiologi ialah diantaranya: 1. Menjaga dan memberi arah agar proses keilmuan dapat menemukan kebenaran yang hakiki. Yang kedua, dalam pemilihan objek, penelaahan dapat dilakukan secara etis yang tidak mengubah kodrat manusia itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan pengetahuan diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup yang memperhatikan kodrat dan martabat manusia itu sendiri. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan kita ketemu lagi pada kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.